حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih terkait pembahasan ahkamus salatil musafirin. Kita masuk pada hukum yang kedua, yaitu tentang disyariatnya mengqashar di saat safar. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa yusannu lahu al-qasru lis-salati ar-ruba'iyyati ila rak'atain. Hadha huwa al-hukmu ats-tsani min ahkamil musafir. Yang disunahkan untuk mengqashar salat rubaiyah menjadi 2 rakaat. Tayyib, salat rubaiyah itu salat apa saja? Khadir, zuhur, asar, isya. Tayyib, yang jumlah rakaatnya 4. Zuhur, asar, isya. Namanya salat rubaiyah. Dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya qashar dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar salat. Nah, menunjukkan hal tersebut, yaitu mengqashar salat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan falaisa 'alaikum junah, menunjukkan bahwasanya perkara itu masyru'. Adapun dari ayat atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihain, beliau mengatakan faradallahu salata hina faradha rak'atain fil hadari was safar fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat ketika mewajibkannya 2 rakaat. Dari sini kita ketahui bahwasanya awal pensyariatan salat dulu ketika diwajibkan berapa rakaat jumlahnya? 2 rakaat dulu. Ya dulu salatnya cuma 2 rakaat. Kemudian salat ini fil hadari was safar, 2 rakaat baik ketika mukim maupun ketika safar. Fa uqirrat salatus safar, kemudian ditetapkanlah salat safar tetap pada jumlah 2 rakaat tersebut, wa zida fi salatil hadar, dan ditambah rakaat pada salat hadar, yaitu salat di saat seorang mukim, menjadi 4 rakaat.
Dan ini menunjukkan akhwan bahwasanya asal berarti asalnya 2 rakaat. Hadis ini juga dalil di antara dalil-dalil yang dijadikan pegangan tentang wajibnya qashar. Dengan lafaz fa uqirrat shalatus safar. Nah, itu dari ketetapan. Adapun dari fi'il Nabi, yaitu pada hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bila mengatakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah beliau tidak menambah di dalam safar lebih dari 2 rakaat. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Baik. Kemudian dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa man kana safaruhu fi ta'ah. Bagi siapa saja yang safarnya pada ketaatan. Nah, taib. Maka tidak ada dicetakan kalian terkait jenis safarnya akhwan yang diperbolehkan untuk qashar. Untuk safar ta'ah maka tidak ada khilaf tentang disyariatkannya qashar pada orang yang seperti itu. Seperti safar untuk haji, umrah, jihad. Dan ini terjadi ijma'. Kemudian terjadi ijma' juga sebagaimana kata Ibnu Munzir, wa ajma'u ala alla yuqsara fi salatil maghribi wa salati subhi. Juga para ulama berijma' untuk tidak diqashar pada salat maghrib dan salat subuh. Sehingga itu pengecualian. Adapun siapa saja yang safarnya itu sekedar safar mubah. Nah, bedakan. Kalau tadi safar ta'ah memang safarnya untuk suatu ketaatan, talabul ilmi, jihad, haji, umrah. Yang kedua, jika safarnya mubah, terjadi khilaf. Boleh tidak mengqashar, dan yang rajih pendapat jumhurul ulama, nah, disyariatkan padanya untuk mengqashar. Seperti safar untuk tijarah, safar untuk perdagangan, bisnis, mubah. Dan ini yang dirajikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, jika safarnya safar muharram, terjadi khilaf lebih kuat. Boleh tidak dia mengqashar, dan yang rajih tetap dia disyariatkan untuk mengqashar. Baik. Kenapa akhwan? Karena qashar itu bukan rukhsah. Qashar itu bukan rukhsah. Sehingga tidak dipersyaratkan untuk qashar itu harus minimalnya safarnya mubah. Qashar itu bukan rukhsah, bahkan kewajiban bagi orang yang safar. Salatnya adalah 2 rakaat. Yang salat 2 rakaat ini perlu dipahami bukan ganti dari 4 rakaat menuju 2 rakaat, tapi apa? Tapi dia bahkan apa? Menetapi hukum asal. Memang asal salat dulu diwajibkan itu berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Hanya saja ketika mukim ditambah menjadi 4 rakaat. Sehingga ketika
safar, ya kembali ke hukum asal, fa'uqirat salatus safar. Berarti bagi musafirin kewajibannya 2 rakaat sebagaimana dulu awal disyariatkan. Naam. Baik. Dan ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan saudara dan para a'immah. Makanya qasar yang rajih ikhwan wajib. Khilafnya antara wajib dan istihbab atau masyru'. Maka jangan sampai ketika seorang pada perjalanan dia tidak mengqasar. Kecuali kalau dia itu berjamaah dengan orang-orang yang salatnya muqim. Kalau orang-orang muqim yang salat ya dengan salat yang yang genap sempurna 4 rakaat, maka musafir bermakmum kepadanya ikut menggenapkan. Baik. Berarti dari sini kita bisa simpulkan beberapa syarat ikhwan dalam qasar salat. Ada 4 syarat. Syurutu qasris salah. Syarat-syarat mengqasar salat. Yang pertama, an yakuna al-qasru fi safar. Qasar itu pada safar. Syarat pertama apa? Qasar dilakukan pada saat safar. Tidak boleh mengqasar karena sakit atau karena kesibukan atau karena capek. Qasar itu murni sebabnya karena safar. Syarat yang kedua, an yakuna al-qasru fi sholati rubaiyah. Qasar itu pada salat rubaiyah yang 4 rakaat. Adapun fajar dan maghrib maka tidak boleh diqasar. Nah, dan hal ini diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa? Kenapa kok maghrib tidak diqasar dan juga subuh? Nah, subuh tidak ditambah sebagaimana salat yang lain menjadi 4 rakaat, dan maghrib kok juga jadinya malah 3 rakaat. Hadis yang menerangkan hal ini ikhwan, hadis Aisyah dalam riwayat Tahawi dan dihasankan Syekh Albani. Kata Aisyah, awwalu ma furidatis salatu rak'atain. Awal pertama kali salat diwajibkan itu 2 rakaat. Jadi semuanya ikhwan, semuanya berapa jumlahnya? 2 rakaat. Subuh, asar, maghrib, isya. Dulu awalnya semuanya berapa, Hanif? 2 rakaat. Falamma qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, shalla ila kulli salatin mithlaha ghairal maghrib. Nah, maka tatkala Nabi tiba di Madinah, menunjukkan ketika masih di Mekah keadaan seperti itu, 2 rakaat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka Nabi salat pada semua salat seperti itu, 2 rakaat kecuali maghrib. Kenapa? Fa innaha witrun nahar, karena maghrib itu witirnya siang. Maghrib itu apa? Witrun nahar, witirnya siang hari. Nah, sehingga salat akhwan ditutup dengan apa? Dengan salat maghrib untuk salat siangnya. Adapun untuk malam ada witir untuk qiyamul lail. Ini kalau ditanya kenapa kok untuk salat maghrib ditambahnya cuma 1 rakaat sehingga menjadi 3 rakaat, dikarenakan apa? Maghrib itu witrun nahar, witirnya siang hari. Wa salatu subhi lituli qiraatiha, atau wa salati subhi wa ghair. Taib. Jadi maktuf ke maghrib.
Wa salati subhi lituli qiraatiha, dan selain salat subuh dikarenakan panjangnya bacaan. Sehingga kalau ditanya kenapa salat subuh tidak ditambah, tetap jumlahnya cuma 2 rakaat, kenapa Raihan? Nah, karena panjangnya apa? Bacaan pada salat subuh. Wa kana idza safara 'ada ila salatihil ula, dan ini sangat jelas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar maka kembali kepada salatnya yang awal, yaitu 2 rakaat untuk salat rubaiyah. Nah, kemudian syarat yang ketiga, diperbolehkannya mengqashar ikhwan, yaitu mufaraqatu buyutil qaryah allati yaskunuha au mahalli iqamatih. Yaitu mulai dia berpisah, dia meninggalkan rumah-rumah kampungnya, rumah-rumah yang di kampungnya yang dia tinggal, atau dia telah meninggalkan pemukimannya, tempat dia mukim. Dan yang dimaksud dengan mufaraqah ikhwan, wal murad bil mufaraqah huna al mufaraqatu bil badan la bil basar. Yang dimaksud dengan mufaraqah adalah mufaraqah bil badan, yaitu badannya sudah meninggalkan. Walaupun mungkin kalau tidak ada penghalang, dia dari jarak jauh masih bisa melihat rumah-rumah kampungnya misalnya. Taib, rumah-rumah kampungnya ini terletak di tengah padang, walaupun jauh kan masih kelihatan, ya kan? Karena Karena tidak ada penghalang. Bukan maksudnya mufaraqah bil basar dengan pandangan, tapi yang penting badannya sudah meninggalkan tempat itu, sudah keluar, mudahnya dari kampung itu, dia sudah pergi dari kampung itu. Taib. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti', al-murad bil mufaraqah al-mufaraqatul badaniyah lal mufaraqatul basariyah, ay an yatajawazal buyut walau bimiqdari dhira'. Fa idza kharaja min musamatatil buyut walau bimiqdari dhira' fa innahu yu'tabaru mufariqan. Taib. Jadi yang dimaksud dengan mufaraqah di sini badannya, bukan pandangannya. Yaitu dia sudah melewati rumah-rumah kampungnya. Walaupun sudah lewat itu hanya ngelewati jarak satu dhira' saja. Yang penting sudah melewati rumah-rumah kampungnya. Maka dia dikatakan telah meninggalkan. Sehingga misalnya kalau kita terkadang jadi pertanyaan, misalnya kita di sini, kemudian mulai safar sampai Kota Arjo. Di Kota Arjo sudah boleh qashar belum? Apa Ilyas? Sudah boleh qashar. Sudah meninggalkan rumah kampungnya. Taib. Atau kita kemudian sampai di Ketawang sana. Kemudian mau sholat sudah qashar, sholatnya sudah qashar, kecuali kalau kalau dia bermakmum kepada orang-orang yang mukim. Dalilnya ikhwan, bahwasanya yang dimaksud adalah mufaraqah bil badan, hadits Anas radhiyallahu anhu, shallaitu dhuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bi dzil hulaifah rak'atain. Ketika Nabi melakukan perjalanan ke Mekah, Anas mengatakan, aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat.
dan salat di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi dari Madinah kemudian berjalan sampai di Dzul Hulaifah, Nabi sudah mengqasarnya. Nah, dan Ibnul Munzir rahimahullahu taala mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi anna lilladhi yuridu safara an yaksura salata idza kharaja an jami'i buyutil qaryah allati minha yakhruju. Semua orang yang telah kami hafal darinya dari kalangan ahli ilm, yaitu ulama yang kami telah menghafal ilmu darinya, bersepakat bahwasanya bagi yang menginginkan safar, nah boleh untuk mengqashar salat apabila telah keluar dari keseluruhan rumah-rumah kampungnya yang dia keluar darinya. Kalau di Arab gambarannya mudah, kawan. Kalau kayak di Yaman, di Yaman itu kan orang kelompok-kelompok, gunung-gunung, ini kelompok di sini, kampung. Nanti jauh lagi ada di lembah kampung lagi. Nah, mudahnya kalau sudah keluar dari kampung ini, sudah apa? Sudah qashar. Taib. Kalau kita di Jawa ini kan nyambung, ya kan? Nyambung, rumah hampir nyambung. Taib. Tapi maksudnya buyut qaryah, ya, secara uruf kebiasaannya di kampungnya, rumah-rumah kampungnya sudah dia lewati, udah. Taib dia mengqashar. Syarat yang keempat, alla ya'tamma al-musafiru bimuqim. Yang keempat syaratnya, musafir tersebut tidak bermakmum dengan orang yang mukim. Ini syaratnya. Kalau dia bermakmum dengan orang yang mukim, maka wajib untuk menyempurnakan salatnya sebagaimana salatnya orang yang mukim. Berdasarkan keumuman hadis Aisyah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sehingga kalau dia bermakmum pada orang yang mukim di masjid, dia singgah di masjid kemudian bermakmum, maka dia sempurnakan. Taib. Dan walaupun hanya mendapati 1 rakaat, kawan. Misalnya, kawan, dia salat Isya. Salat Isya datang, jamaah sudah apa? Sudah di rakaat yang keempat, dia dapat rakaat tersebut. Maka dia nanti ketika menambah 1 rakaat saja atau menambah 3 rakaat ibadah. Taib, menambah 3 rakaat. Karena dia harus apa? Salat dengan tata cara salat orang mukim, totalnya berapa? 4 rakaat. Tidak boleh dia cuma salat 2 rakaat. Karena beralasan aku ini kan musafir, cuma dapat 1, dia nambah 1 tok. Ini salah. Tidak boleh. Posisi seperti itu. Dan dia menyelisih ijma'. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, waqad ajma'u ala anna al-musafira idza adraka rak'atan min salatil muqimi lazimahul itmam. Ini ijma'. Para ulama berijma' bahwasanya musafir kalau mendapati 1 rakaat dari salatnya orang yang mukim, maka wajib untuk menyempurnakan. Taib. Bahkan mayoritas para ulama mengatakan kalau dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, walaupun tidak mendapati sampai 1 rakaat,
Taib, tapi takbiratul ihram di belakang orang mukim sebelum imam ini salam, maka wajib untuk salat sebagaimana salat orangnya yang mukim. Sebagaimana salat tata cara kaifiyah orang yang mukim, yaitu itmam. Walaupun untuk poin yang kedua ini terjadi khilaf. Terus bagaimana kalau orang yang musafir mengqashar di belakang orang yang mukim? Hukum salatnya bagaimana, kawan? Hukum salatnya batal. Idza shallal al-musafiru khalfal mukim wa qasara tabtulu salatuh. Apabila musafir salat di belakang orang yang mukim dan dia mengqashar, maka salatnya batal, tidak sah. Taib, dan ini merupakan pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kemudian ketinggalan satu syarat, syarat yang kelima berarti. Syarat yang kelima, jadi totalnya ada 5 syarat. Alla takuna salatu wujibat fil hadar. Dipersyaratkan untuk salat tersebut tidak diwajibkan pada kondisi mukim. Maksudnya bagaimana? Seperti seorang yang lupa salat duhur pada saat dia mukim, karena saking persiapan untuk safarnya, saking persiapan untuk safar lupa dia belum salat duhur. Belum salat duhur. Sampai maghrib baru ingat. Aku tadi belum salat duhur, sibuk ngurus apa? Ngurus persiapan safar. Maka ketika ingat dia salat duhur, padahal dia sekarang dalam posisi apa? Safar. Tapi salat duhur ini wajib atasnya ketika dia saat mukim. Maka dia wajib untuk menunaikan sholat duhur itu sempurna, tidak boleh diqashar. Tidak boleh diqashar. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Anas, muttafaqun alaih, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Yaitu dia menunaikan salat itu ketika ingat, sebagaimana salat itu diwajibkan ketika dia posisi lupa, maka demikian pula ketika ingat tunaikan seperti itu. 4 ya 4, tidak boleh dia qashar. Dan ini terjadi ijma'. Imam Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi la a'lamu bainahum fihi ikhtilafan ala anna man nasiya salatan fi hadarin fadzakaraha fi safar anna alaihi salatal hadar la yujzihi ghairu dzalik. Ulama berijma', dan aku tidak mengetahui di kalangan mereka ada khilaf bahwasanya siapa saja yang lupa melakukan salat di waktu mukim, kemudian ingatnya di saat safar, maka wajib untuk menunaikan salat itu dengan tata cara salat orang yang mukim. Tidak sah kecuali itu. Ini 5 syarat, akhwan, diingat-ingat tentang diperbolehkannya untuk mengqashar. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.